Laga timnas Indonesia kontra Taiwan berlangsung sengit sejak menit pertama. Pelatih Taiwan akui timnas Indonesia unggul segalanya sampai disebut sudah naik level. Komentator asing sampai histeris lihat permainan berkelas pasukan Patrick Kluivert. Pengakuan berkelas Mauro Zylstra usai laga timnas Indonesia kontra Taiwan. Timnas Irak beri ancaman usai berhasil lolos ke final Kings Cup 2025. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Laga timnas Indonesia kontra Taiwan berlangsung sengit sejak menit pertama. Pasukan Garuda langsung melancarkan serangan ke jantung pertahanan Taiwan. Dalam laga ini skuad timnas Indonesia tampil dengan sangat menawan. Bahkan pelatih Taiwan Huang Cheming menyebut laga ini tidak mudah bagi Taiwan. Pelatih Taiwan itu mengaku skuad Garuda adalah tim yang kuat dan ia merasa Indonesia sudah naik level di level berbeda. Jujur, Indonesia bermain sangat bagus malam ini. Mereka sangat superior, mereka unggul segalanya. Kami kalah level, kata pelatih Taiwan. Apalagi kali ini timnas Indonesia bermain di depan pendukung sendiri. Jelas menjadi motivasi tambahan bagi pemain di lapangan. Setelah melawan Taiwan, skuad Garuda bakal menghadapi Lebanon. Tentu harapannya semoga timnas Indonesia bisa menang di laga berikutnya. Sebab itu akan menjadi modal berharga bagi pasukan Merah Putih untuk menatap kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat. Pemain timnas Indonesia yakni Mauro Zylstra mengungkapkan kesannya usai bergabung dengan skuad Garuda. Zylstra terlihat pada sesi latihan resmi timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, tepatnya pada Kamis menjelang laga melawan Taiwan di tempat yang sama. Dikutip di beberapa sumber, Mauro Zylstra mengaku sangat bahagia. Ini sesi yang sangat bagus dengan rekan setim baru. Rasanya menyenangkan, senang bertemu mereka, dan lapangannya juga bagus. Cuacanya juga sangat bagus, jadi menyenangkan, kata Mauro Zylstra. Striker milik FC Volendam tersebut sebelumnya diproyeksikan untuk mengikuti agenda timnas Indonesia U23 yang bermain di kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Sidoarjo. Namun karena waktu untuk mendaftarkannya masuk dalam skuad asuhan Gerard van den Bosch itu sudah ditutup, maka ia diputuskan untuk mengikuti dua laga timnas Indonesia senior dalam FIFA Matchday September 2025. Dalam kesempatan tersebut, Mauro Zylstra yang berusia 20 tahun itu mengatakan bahwa dirinya perlu beradaptasi mengikuti intensitas latihan tim senior yang diasuh oleh Patrick Kluivert. Seperti yang saya katakan, saya pikir mereka sama bagus. Semua pemain bagus dan bagi saya perlu beradaptasi dengan level latihan ini. Tapi bagi saya ini bagus. Saya sudah berkembang lebih baik, jadi tidak apa-apa, tegas Mauro Zylstra. Sementara itu pada jumpa pers di Stadion GBT, Patrick Kluivert masih merahasiakan apakah dirinya akan langsung memberikan debut untuk Mauro Zylstra. Juga pemain baru lainnya yaitu Melo Jonathan pada laga melawan Taiwan. Dan untuk pertanyaan Anda, jika saya ingin mencoba hal lain, Anda akan melihat besok, kata Patrick Kluivert. Timnas Irak memastikan diri melaju ke partai final Kings Cup Thailand 2025 setelah menyingkirkan Hong Kong pada Kamis 4 September 2025 malam. Bertanding di Stadion Provinsi Kachangburi, Irak menang tipis dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan Irak diborong oleh striker andalan mereka yakni Muhammad Ali. Sementara Hong Kong hanya mampu membalas lewat aksi Matthias Orr. Kemenangan ini membuat Irak melaju ke final Kings Cup 2025 dan menjaga asa meraih gelar juara. Sebagai informasi, turnamen Kings Cup Thailand 2025 hanya diikuti oleh 4 negara peserta, yakni Thailand, Fiji, Irak, dan juga Hong Kong. Formatnya pun sangat unik, karena para peserta langsung tampil di babak semifinal. Pada laga semifinal lain, tuan rumah Thailand sukses melangkah ke final setelah mengalahkan Fiji dengan skor meyakinkan 3-0. Dengan demikian, partai final King Cup Thailand 2025 akan mempertemukan Thailand versus Irak pada Minggu 7 September 2025. Keberhasilan Irak melaju ke finalis King Cup 2025 menjadi bukti bahwa mereka adalah salah satu kekuatan besar di Asia. Turnamen ini juga sekaligus menjadi ajang pemanasan penting bagi Irak
sebelum tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, pada fase tersebut, Irak akan berada satu grup dengan timnas Indonesia dan juga Arab Saudi. Dua tim yang diprediksi bakal jadi rival terberat mereka. Irak dijadwalkan lebih dulu menghadapi Arab Saudi, tepatnya pada 9 Oktober 2025, jam 00:15 waktu Indonesia Barat. Sebelum kemudian meladeni perlawanan timnas Indonesia, tepatnya pada 12 Oktober 2025, tepatnya jam 2:30 waktu Indonesia Barat. Kedua laga itu diyakini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi pasukan Irak setelah menampilkan performa impresif di Thailand. Di sisi lain, timnas Indonesia juga terus mematangkan persiapan. Pasukan Patrick Kluivert akan melakukan dua laga uji coba penting dalam rangkaian FIFA Matchday September 2025. Hasil dari dua pertandingan tersebut akan sangat krusial untuk mengukur sejauh mana kesiapan Garuda untuk menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026, terutama ketika Irak berhadapan dengan lawan tangguh seperti Irak. Laga timnas Indonesia kontra Taiwan berlangsung sengit sejak menit pertama. Pasukan Garuda langsung melancarkan serangan ke jantung pertahanan Taiwan. Dalam laga ini, skuad timnas Indonesia tampil dengan sangat menawan. Bahkan pelatih Taiwan Huang Cheming menyebut laga ini tidak mudah bagi Taiwan. Pelatih Taiwan itu mengaku skuad Garuda adalah tim yang kuat dan ia merasa Indonesia sudah naik level di level berbeda. Jujur, Indonesia bermain sangat bagus malam ini. Mereka sangat superior, mereka unggul segalanya. Kami kalah level, kata pelatih Taiwan. Apalagi kali ini timnas Indonesia bermain di depan pendukung sendiri. Jelas menjadi motivasi tambahan bagi pemain di lapangan. Setelah melawan Taiwan, skuad Garuda bakal menghadapi Lebanon. Tentu harapannya semoga timnas Indonesia bisa menang di laga berikutnya. Sebab itu akan menjadi modal berharga bagi pasukan Merah Putih untuk menatap kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat. Pemain timnas Indonesia yakni Mauro Zylstra mengungkapkan kesannya usai bergabung dengan skuad Garuda. Zylstra terlihat pada sesi latihan resmi timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, tepatnya pada Kamis menjelang laga melawan Taiwan di tempat yang sama. Dikutip di beberapa sumber, Mauro Zylstra mengaku sangat bahagia. Ini sesi yang sangat bagus dengan rekan setim baru. Rasanya menyenangkan, senang bertemu mereka, dan lapangannya juga bagus. Cuacanya juga sangat bagus, jadi menyenangkan, kata Mauro Zylstra. Striker milik FC Volendam tersebut sebelumnya diproyeksikan untuk mengikuti agenda timnas Indonesia U23 yang bermain di kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Sidoarjo. Namun karena waktu untuk mendaftarkannya masuk dalam skuad asuhan Gerard van den Broek itu sudah ditutup, maka ia diputuskan untuk mengikuti dua laga timnas Indonesia senior dalam FIFA Matchday September 2025. Dalam kesempatan tersebut, Mauro Zylstra yang berusia 20 tahun itu mengatakan bahwa dirinya perlu beradaptasi mengikuti intensitas latihan tim senior yang diasuh oleh Patrick Kluivert. Seperti yang saya katakan, saya pikir mereka sama bagus. Semua pemain bagus dan bagi saya perlu beradaptasi dengan level latihan ini. Tapi bagi saya ini bagus. Saya sudah berkembang lebih baik, jadi tidak apa-apa, tegas Mauro Zylstra. Sementara itu, pada jumpa pers di Stadion GBT, Patrick Kluivert masih merahasiakan apakah dirinya akan langsung memberikan debut untuk Mauro Zylstra. Juga pemain baru lainnya yaitu Milo Jonathan pada laga melawan Taiwan. Dan untuk pertanyaan Anda, jika saya ingin mencoba hal lain, Anda akan melihat besok, kata Patrick Kluivert. Timnas Irak memastikan diri melaju ke partai final Kings Cup Thailand 2025 setelah menyingkirkan Hong Kong pada Kamis 4 September 2025 malam. Bertanding di Stadion Provinsi Kachangburi, Irak menang tipis dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan Irak diborong oleh striker andal mereka yakni Muhammad Ali, sementara Hong Kong hanya mampu membalas lewat aksi Matthias Orr. Kemenangan ini membuat Irak melaju ke final Kings Cup 2025 dan menjaga asa meraih gelar juara. Sebagai informasi, turnamen Kings Cup Thailand 2025 hanya diikuti oleh 4 negara peserta, yakni Thailand, Fiji, Irak, dan juga Hong Kong. Formatnya pun sangat unik, karena para peserta langsung tampil di babak semifinal. Pada laga semifinal lain, tuan rumah Thailand sukses melangkah ke final setelah mengalahkan Fiji dengan skor meyakinkan 3-0. Dengan demikian, partai final King Cup Thailand 2025 akan mempertemukan Thailand versus Irak pada Minggu 7 September 2025.
Keberhasilan Irak melaju ke finalis King Cup 2025 menjadi bukti bahwa mereka adalah salah satu kekuatan besar di Asia. Turnamen ini juga sekaligus menjadi ajang pemanasan penting bagi Irak sebelum tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, pada fase tersebut Irak akan berada satu grup dengan timnas Indonesia dan juga Arab Saudi.